Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan masalah penelitian kuantitatif. Bagaimana penjelasannya? Simak setelah ini. Masalah penelitian kuantitatif itu yang pertama adalah terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Maka kalau ada penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, berarti ada persoalan yang harus diteliti, ada masalah yang harus diteliti dalam penelitian kuantitatif itu. Bahwa pengalaman saya mengatakan seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Berarti ada fenomena, dan fenomena itulah yang kemudian yang harus dilakukan penelitian. Sebagai contoh, bahwa kalau guru semakin tinggi pendidikan guru, seyogianya semakin bagus dia dalam mengajar, dan semakin bagus pula hasil prestasi belajar siswa. Tapi faktanya di lapangan, banyak guru yang bergelar magister, banyak guru yang bergelar doktor, tapi dalam proses pengajarannya tidak baik. Berarti ada penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Bukankah guru sebelum dia terjun ke guru, dia pernah melakukan yang namanya micro teaching, pernah melakukan yang namanya praktek mengajar di setiap mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah keguruan. Maka tentu atau seyogianya seharusnya dia sudah punya pengalaman dalam mengajar. Tapi kenyataannya di lapangan dia tidak sepandai yang diharapkan. Berarti ada persoalan di situ. Maka ketika terjadi penyimpangan seperti itu menjadi masalah di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Bahwa guru di dalam melakukan pembelajaran tentu membuat yang namanya perencanaan pembelajaran, dan dia rancang sebelum melakukan proses pembelajaran. Di dalam perencanaannya bahwa guru ketika mengajar di kelas menggunakan metode brainstorming. Tapi faktanya ketika disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas, ternyata guru mengajar tidak sesuai dengan perencanaan yang dia buat di perencanaan pembelajaran tersebut. Berarti kan ini ada penyimpangan, ada persoalan di dalam proses antara perencanaan dengan kenyataan. Mengapa itu bisa terjadi? Maka tentu pendekatan penelitian kuantitatif bisa menjadi solusi dalam memecahkan kenapa kemudian terjadi penyimpangan antara yang telah direncanakan dengan kenyataan. Tidak jarang seorang guru membuat perencanaan yang sangat bagus, sangat baik, tapi begitu diaplikasikan di lapangan, ada persoalan yang dihadapi guru. Boleh jadi terkait dengan satu, ketidakmampuan guru di dalam mengaplikasikan perencanaan yang dia sudah rencanakan. Yang kedua, ketidaktersediaan waktu yang cukup untuk mengaplikasikan perencanaan yang sudah dia buat dengan baik. Boleh jadi yang ketiga adalah tidak ada dukungan sarana dan prasarana, media pembelajaran yang cukup untuk mengaplikasikan antara perencanaan itu, sehingga terjadilah penyimpangan antara perencanaan dengan kenyataan di lapangan. Maka kalau itu terjadi, ini menjadi satu objek penelitian
di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian yang ketiga, masalah penelitian kuantitatif yang ketiga itu adalah ada pengaduan. Pengaduan ini tentu datang dari pengguna, datang dari objek penelitian. Misalnya, ada seorang, katakanlah guru A, dalam proses pembelajarannya, dia hanya menggunakan metode pemberian tugas. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10, yang digunakan hanya metode pemberian tugas. Dia tidak pernah menggunakan metode-metode yang lain. Sehingga ada pengaduan dari siswanya, Pak, saya ingin menyampaikan bahwa guru X itu dalam proses pengajarannya hanya menggunakan metode pemberian tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10. Berarti kan ini ada persoalan. Nah, pengaduan-pengaduan dari si pengguna jasa itu, pengaduan dari objek pengguna jasa itu bisa menjadi landasan dasar seorang peneliti untuk merumuskan masalah penelitian itu. Kenapa kemudian bisa terjadi seperti itu? Boleh jadi kalau kasusnya seperti tadi, guru tersebut menggunakan metode pemberian tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10. Boleh jadi satu persoalannya adalah karena guru tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam proses mengajar. Yang kedua, boleh jadi guru itu malas untuk melakukan update ilmu pengetahuan terkait dengan didaktik metodik. Kemudian yang ketiga, mungkin persoalan-persoalan lain yang bisa mempengaruhi proses guru di dalam mengajar. Maka pengaduan-pengaduan dari masyarakat, pengaduan dari pengguna jasa, pengaduan dari objek penelitian, pengaduan dari pengelola pendidikan itu menjadi dasar kita untuk kemudian bisa melakukan penelitian kuantitatif di lembaga-lembaga yang memang ada persoalan yang muncul di dalam proses pengelolaan itu. Kemudian yang keempat, masalah penelitian kuantitatif yang keempat itu adalah adanya kompetisi, adanya persaingan. Misalnya begini, ada sekolah SMAA dengan SMAX. Antara SMAA dengan SMAX itu selalu bersaing dalam menghasilkan lulusan yang terbaik. SMAA itu punya karakteristik, misalnya dia unggul di bidang akademik. SMAX itu dia unggul dalam bidang non-akademik, misalnya seni dan lain sebagainya. Maka tentu kompetensi antara dua sekolah itu bisa menjadi objek penelitian kita dalam penelitian kuantitatif. Kenapa kemudian sekolah A dia mampu menelurkan prestasi-prestasi akademik yang baik? Kenapa kemudian sekolah E mampu menelurkan prestasi-prestasi non-akademik yang baik? Sehingga nanti peneliti bisa merumuskan masalah penelitian dengan gamblang, dengan baik ketika ada kompetensi itu. Karena tidak jarang kompetensi itu juga, ya mohon maaf, ada istilahnya kompetensi tidak sehat, menghalalkan segala cara. Nah, kalau sudah kompetensinya seperti itu, berarti kan ada persoalan yang harus diselesaikan dalam proses penelitian itu. Sehingga nanti harapannya kalau ada kompetensi tidak sehat itu, hasil penelitian itu akan menjadi rekomendasi, akan menjadi solusi bagi terpecahnya persoalan-persoalan kompetensi yang tidak sehat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah-masalah penelitian kuantitatif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.